Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan waktu subuh yang indah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Selesai sholat subuh berjamaah, kita sambung dengan zikir dan sama-sama belajar. Yang mau kita pelajari adalah menggali kandungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita mau bahas tafsir dari surat Al-Ikhlas. Sebelum masuk lebih dalam tentang tafsir surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana metode penamaan surat dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, metode penamaan surat dalam Al-Quran bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan kata yang ada dalam surat itu. Dan ini yang paling banyak kita jumpai. Contohnya apa, Pak? Surat Al-Baqarah. Kenapa diberi nama surat Al-Baqarah? Karena di dalamnya menyinggung Al-Baqarah, cerita tentang Al-Baqarah ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ada penyebutan Al-Baqarah di situ, maka disebutlah sebagai surat Al-Baqarah. Ada nama surat Ali Imran, karena di dalam surat itu ada penyebutan Ali Imran. Ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah dan seterusnya. Dominan surat yang kita jumpai dalam Al-Quran, namanya itu adalah kata yang ada di dalamnya. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kenapa disebut surat Al-Falaq? Ada kata Al-Falaq di surat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, ada surat yang penamaannya itu berdasarkan makna yang menyeluruh pada surat itu, sehingga yang menjadi nama tidak ada dalam surat tersebut. Contohnya surat Al-Fatihah. Jenengan sedaya sampun apal surat Al-Fatihah, dimulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat waladdallin. Coba jenengan cari, Pak, ada enggak kata Al-Fatihah di situ, Pak? Wonten Mas? Enggak ada. Sehingga dari ayat pertama sampai ujung ayat terakhir di situ tidak menyebutkan lafaz Al-Fatihah. Loh, kok iso, Pak, surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah padahal tidak ada kata Al-Fatihah dalam surat itu? Karena dia merupakan surat pembuka dalam mushaf Al-Quran. Sehingga panjenengan kalau membuka mushaf Al-Quran, surat yang pertama kali kita jumpai adalah surat Al-Fatihah. Maka disebutlah surat Al-Fatihah yang artinya surat pembuka, sebab dia surat pertama pembuka dari mushaf Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah surat Al-Ikhlas. Jenengan nek maca surat Al-Ikhlas, ayat pertama bunyinya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak di sini kata Al-Ikhlas? Gak nemu, Pak. Loh, kenapa kok disebut surat Al-Ikhlas? Karena berdasarkan makna yang menjadi pembahasan dan topik dalam surat ini. Ada makna apa, Pak, di balik penamaan surat Al-Ikhlas itu?
Baik, insyaallah disinilah kita akan membahas terlebih dahulu tentang makna dari nama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berasal dari kata khalis yang artinya murni. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan aneka kenikmatan. Salah satunya adalah susu yang diminum yang diperah dari binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa. Allah sebut susu murni itu dalam bahasa Arab dengan labanan khalisa, susu yang murni, yang keluar kata Allah min baini farthin wa damin, antara kotoran dan darah. Tapi susu murni warnanya putih, kotoran warna kotoran, darah warnanya merah. Susu murni warnanya tidak kuning kecampuran darah, atau warnanya tidak semu coklat kecampuran kotoran. Susu murni keluar dalam kondisi putih. Itu disebut oleh Allah dengan labanan khalisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah ad-dinul khalis, amalan yang khalis. Khalis artinya murni, tidak boleh ada kecampuran apapun. Maka surat Al-Ikhlas disebut sebagai Al-Ikhlas karena dia surat yang murni. Murni apa, Pak? Murni hanya membahas tentang Allah. Sehingga kalau jenengan lihat dari surat Al-Ikhlas, dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sama sekali tidak membahas makhluk. Sama sekali tidak membahas makhluk. Semuanya membahas Khalik. Beda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat-surat yang lain semuanya ada pembahasan makhluk. Contohnya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada enggak menyinggung makhluk di situ? Ada. Apa itu? Al-falaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah engkau ciptakan. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang makhluk. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, menyinggung tentang makhluk, tentang manusia, tentang jin. Idza jaa nasrullahi wal fath, menyinggung tentang makhluk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Inna a'tainakal kautsar, menyinggung tentang makhluk. Ini saya pilihkan surat-surat yang pendek-pendek dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang tidak menyinggung makhluk kecuali satu, surat Al-Ikhlas. Makanya disebut sebagai surat Al-Ikhlas karena dia murni membahas tentang Allah. Dari sinilah Nabi SAW menyebutkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa Qul huwallahu ahad kok bisa sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Padahal isinya Quran itu banyak sekali, tapi Qul huwallahu ahad bisa bernilai sebanding dengan Al-Quran. Penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat isi dari Al-Quran, maka secara global ya, isi Quran itu hanya ada 3. Secara global isi Quran hanya ada 3 macam. Yang pertama adalah pembahasan tentang Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang siapa dirinya. Sehingga dalam Al-Quran ada banyak sekali pembahasan tentang Allah. Ini yang pertama.
Yang kedua, isi Quran adalah pembahasan tentang makhluk. Contohnya Pak, Al-Quran membahas tentang para nabi, Al-Quran membahas tentang musuhnya para nabi, Al-Quran membahas tentang umatnya para nabi yang taat kepada mereka, dan seterusnya. Termasuk juga Al-Quran membahas tentang makhluk-makhluk yang tidak berakal, menyinggung tentang binatang. Al-Quran menyinggung tentang benda-benda langit, termasuk juga makhluk yang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat, tentang surga dan neraka, tentang bidadari, dan seterusnya. Sehingga Quran juga membahas tentang makhluk. Yang ketiga, isi dari Quran adalah aturan dan syariat. Di sana ada perintah, ada larangan, dan ada aturan. Ada? Sehingga kalau kita lihat global dari isi Quran, hanya ada tiga ini: pembahasan tentang Khalik, pembahasan tentang makhluk, dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang syariat ini isinya perintah, larangan, dan aturan Allah Ta'ala. Baik, berarti dari penjelasan global Quran ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang Allah itu adalah satu dari tiga isi global Quran. Satu dari tiga itu berarti artinya sepertiga. Maka pembahasan khusus tentang Allah itu sepertiganya Quran. Sehingga Qul huwallahu ahad, yang merupakan surat yang khusus membahas tentang Allah, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itulah ceritanya kenapa surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran. Terus senilai di sini terhadap amalan kita bagaimana Pak? Apa pengaruhnya dengan amalan yang kita lakukan? Kalau Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Quran. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad, maka dia mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin. Apakah kalian keberatan kalau membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu semalam? Fashaqqa dzalika alaihim. Akhirnya itu pun memberatkan mereka, bagi para sahabat. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang sanggup seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu ahad, Allahul wahidus samad, thuluthul Quran. Surat Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Sehingga nalikane jenengan membaca Qul huwallahu ahad, itu sama dengan Anda mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Gampang gak Pak? Gampang. Tapi wis ngerti kok yang ini saya kangelan untuk moco. Bukan karena masalah dia gak mampu, tapi masalah pengaturan waktu. Sehingga nyuwun sewu, lisan yang kita gunakan dalam waktu 24 jam itu lebih banyak diam atau bersuara? Coba diangan-angan Pak. Kalau bapak-bapak lebih banyak diam atau bersuara? Diam. Kalau ibu-ibu kok beda Pak? Nggih. Ada yang bilang bahwa lisannya laki-laki lebih banyak diam daripada lisannya perempuan. Ya. Baik. Kalau lisan kita lebih banyak bersuara, sekarang coba dihitung. Suara yang keluar dari lisan kita itu lebih banyak suara yang bernilai pahala, atau suara sia-sia, atau suara yang nilainya dosa? Tergantung tonggone Pak nek ngono gini. Oh, tergantung. Anek seneng dolan ning tonggo ya isine mung grenengi tonggo. Sehingga ibu-ibu kalau sudah selesai masak,
selesai resik-resik, selesai nata oma, dolan ning tanggane petan. Nalikane petan apa yang dikerjakan? Bisnis, masya Allah. Bisnis golek tuh dosa. Sehingga dia ngerasani koncone, ngerasani tanggone, aneka gibah yang dilakukan. Nah, kita dominan menggunakan lisan ini untuk kegiatan yang gak ada manfaatnya atau bahkan nilainya maksiat. Padahal ada banyak sekali kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang dzikir. Dzikir sedikit pahalanya besar. Maca Quran qul huwallahu ahad pahalanya sama dengan sepertiga membaca Al-Quran. Tapi masih banyak orang yang tidak mengamalkan dengan baik. Sekarang coba kita lihat aneka keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang sababun nuzul, tentang sebab turunnya surat ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ada beberapa orang musyrikin yang datang kepada Nabi SAW. Lalu orang musyrikin itu bertanya, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Wahai Muhammad, nasabnya Tuhanmu itu kayak apa sih? Kita semuanya kan punya nasab. Si A bin si B bin si C bin si D. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu sangat perhatian dengan yang namanya nasab. Sehingga sampai keturunan nomor sekian, ya, gantung siwur, udek-udek itu ngerti dia. Kita kan rata-rata cuma sampai 3 Pak ya. Ya, jadi saya bin siapa ngerti. Dure wes ora ngerti. Rata-rata kita seperti itu. Orang Arab itu bisa menyebutkan sampai deret 10. Nah, maka mereka tanya kepada Nabi SAW, sakjane Tuhanmu itu bin siapa toh? Allah bin siapa? Masya Allah Pak. Ini kan pertanyaan napa nih Pak? Kurang belajar ya. Sehingga dia sampai tanya Allah itu bin siapa? Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan qul huwallahu ahad Allahu samad. Di bagian akhir Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah dilahirkan. Sehingga tidak ada Allah bin siapa itu tidak ada. Karena dia tidak punya orang tua. Walam yulad, dan tidak melahirkan. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak ada anaknya Allah, sebagaimana tidak ada orang tuanya Allah. Baik. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, sif lana rabbak, jelaskan kepada kami tentang sifat-sifat Rabbmu. Sifat-sifat Allah itu kayak gimana? Lalu Nabi SAW mendapatkan firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah sifat Allah. Allah bercerita tentang dirinya sendiri dalam Al-Quran, dan kita ya, dalam hal ini membaca cerita-cerita itu. Allah menceritakan siapa dirinya. Itulah sifat-sifat Allah. Baik. Selanjutnya tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Namun sebelumnya kita bahas dulu, apakah dalam Al-Quran ada surat atau ayat yang lebih afdol dibandingkan surat dan ayat yang lain? Saya ulang ya. Apakah dalam Al-Quran ada surat atau ayat yang lebih afdol dibandingkan surat atau ayat yang lain? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dalam Al-Quran semuanya sama. Sehingga ayat 1, ayat 2, ayat 3, surat 1, surat 2, surat 3 dalam Al-Quran semuanya sama. Karena semuanya firman Allah. Maka firman Allah yang membahas A, firman Allah yang membahas B, firman Allah yang membahas C, semuanya firman Allah. Sehingga semua ayat ini kedudukannya sama.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dalam Al-Quran ada ayat dan surat yang kedudukannya lebih afdal dibandingkan ayat dan surat yang lain, sehingga antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran itu kedudukannya tidak sama. Dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir, karena menurut mereka ayat yang membahas tentang Allah lebih afdal dibandingkan ayat yang membahas tentang Fir'aun. Ayat yang membahas tentang Allah lebih mulia, lebih afdal dibandingkan ayat yang membahas tentang Abu Lahab misalnya. Padahal semuanya firman Allah. Tapi firman Allah tentang ini lebih mulia, lebih afdal dibandingkan firman Allah tentang itu. Karena itulah kalau kita lihat ayat dan surat yang banyak membahas tentang Allah umumnya memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh ayat dan surat yang lain. Contohnya ayat kursi. Apa fadilah ayat kursi? Ayat kursi itu disebut dengan a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-Fatihah itu banyak membahas tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini membahas tentang Allah, sehingga disebut dengan Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Contoh yang lain, surat Al-Ikhlas. Nabi SAW menyebut Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Quran. Contoh yang lain, surat apa Pak? Surat Tabarak, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini banyak membahas tentang sifat-sifat Allah, sehingga punya keutamaan yang lebih. Kalau surat Yasin termasuk nggak Pak? Ada aneka hadis yang menunjukkan keutamaan surat Yasin, tapi dominan hadisnya bermasalah. Bermasalah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan mengenai validitasnya. Baik. Selanjutnya, dari apa yang tadi kita sebutkan, surat Al-Ikhlas termasuk di antara deretan surat yang punya fadilah khusus. Apa fadilahnya? Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari ada cerita tentang orang yang sangat suka membaca surat Al-Ikhlas. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah mengutus pasukan. Lalu pasukan itu dipimpin oleh si A, oleh panglima namanya si A. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Nah, karena dia panglima, maka panglima ini ngimami salat. Setiap kali ngimami salat, orang ini selalu membaca surat plus qul huwallahu ahad plus Al-Ikhlas setiap kali. Sehingga ngimami salat maghrib baca surat A, lalu setelah itu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua juga sama, membaca surat tertentu lalu qul huwallahu ahad. Salat isyaknya juga kayak gitu, subuhnya juga kayak gitu. Akhirnya mereka pun penasaran, sehingga mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanyakan sama orang itu, apa alasan dia melakukan cara seperti ini, sehingga setiap kali membaca surat ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian fasa'aluhu, mereka pun tanya kepada orang ini. Faqala, coba jawaban orang ini apa? Saya senang membaca surat Al-Ikhlas. Wa ana uhibbu an aqra'a biha li'annaha sifatur rahman. Surat Al-Ikhlas itu membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk membacanya. Aku senang membacanya. Apa kata Nabi SAW? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu.
Sampaikan kepada orang itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintainya. Masya Allah. Sehingga cinta kepada surat Al-Ikhlas bisa menjadi salah satu penyebab hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, hubbuka ilaiha, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Masya Allah. Sehingga senang surat Al-Ikhlas, banyak membaca surat Al-Ikhlas, dicintai oleh Allah, dan yang kedua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang pertama. Selanjutnya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas la ta'dilu thulutsal Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seorang sahabat yang melihat sahabat yang lain membaca surat Al-Ikhlas dan diulang-ulang. Rampung dibalani meneh, rampung dibalani lagi, sehingga dia membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha. Begitu pagi harinya, orang ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang lapor itu menganggap remeh perbuatannya, menganggap remeh orang yang berkali-kali mengulang surat Al-Ikhlas tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Quran, sesungguhnya Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Nah, selanjutnya keutamaan yang lain dari surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas ada banyak sekali amalan yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Kapan saja Pak kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas? Dalam sehari-hari kita baca surat Al-Ikhlas pada beberapa kegiatan. Contohnya zikir pagi dan sore, berarti sudah 2 kali. Padahal zikir pagi dan sore surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Berarti pagi dan sore tok kita sudah baca 6 kali. Selesai sholat kita baca surat Al-Ikhlas masing-masing sekali, kecuali setelah asar dan setelah subuh dibaca 3 kali. Ini kalau kita kerjakan dengan rutin, berarti minimal maca surat Al-Ikhlas ping 5 minimal ya, untuk sholatnya saja. 9 dengan ditambah yang mana? Yang subuh sama asar. Subuh sama asar ditambahi 2 berarti 9. 9 ditambah 6 15. Sebelum tidur maca ping 3. Berarti 18. Jadi minimal kalau kita mengerjakan sunnah-sunnah ini saja, kita sudah membaca surat Al-Ikhlas sehari 18 kali. Masya Allah. Niku nek dilakoni ya. Tapi biasanya koncone wis metu teko masjid, wis kapan metu kok dikir gak rampung-rampung. Termotivasi temannya yang meninggalkan masjid lebih dulu, sementara dikir dia belum selesai, akhirnya pripun? Bolak-balik ndelok jam kapan rampung. Sehingga dikirnya pedot. Kalau orang itu sudah keluar masjid, biasanya sudah tidak lagi zikir, karena kalau keluar masjid ngelirik gorengan, ngelirik arem-arem,
Gethuk, cenil, cilok, masya Allah. Masjid dikelilingi dengan makanan. Okay. Baik. Dengan demikian menunjukkan bahwasanya perhatian Nabi SAW terhadap surat Al-Ikhlas sangat tinggi, sehingga beliau SAW banyak memberikan keutamaan terkait surat Al-Ikhlas. Selanjutnya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa ada seseorang yang pernah mengatakan, Aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Lalu beliau berhenti. Beliau mendengar ada orang membaca qul huwallahu ahad. Beliau mendengar ada orang membaca qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajabat, wajib bagi orang ini. Qultu, sahabat tadi tanya, wa ma wajabat, wajib apa ya Rasulullah? Qala al-jannah, wajib masuk surga. Insyaallah. Dengan membaca surat Al-Ikhlas diiringi dengan penuh keyakinan, ini bisa menjadi sebab orang masuk surga. Baik. Selanjutnya, setelah menyebutkan aneka keutamaan dari surat Al-Ikhlas, berikutnya kita akan membaca tafsir dari surat Al-Ikhlas. Mengenai tafsir dari surat Al-Ikhlas, surat ini diawali dengan kata qul. Artinya apa, Pak? Ucapkanlah, bacalah. Baik. Coba Bapak tirukan saya ya. Katakan aku beriman. Hah? Katakan aku beriman. Aku beriman. Katakan, Bapak tinggalkan. Hah? Yang benar jenengan kalau menirukan gimana? Ucapkan aku beriman. Apakah kata ucapkan Anda sebut? Ucapkan aku beriman. Ucapkan aku beriman. Loh, kok mana? Ucapkan sumpah. Ucapkan sumpah. Kok malah ditirukan? Iya, ada orang yang sedang akad nikah ya, sempat ini ada videonya. Jadi ketika wali nikah sudah salaman dengan calon pengantin laki-laki tadi, wahai si A, ditirukan, wahai si A. Jadi gergeran satu ruangan. Baik, kita kalau diperintahkan ucapkan aku beriman, kita akan mengatakan aku beriman. Loh, kata ucapkannya kenapa ditinggalkan? Nabi SAW ketika diperintahkan oleh Allah, Qul huwallahu ahad, beliau baca Qul huwallahu ahad. Beliau mengatakan, Qala rabbi qul fa'aqulu qul. Allah berfirman qul, maka aku juga sampaikan qul. Tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan. Seperti itulah amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul huwallahu ahad. Ucapkanlah qul huwallahu ahad. Dialah Allah zat yang ahad. Allahu samad. Dialah Allah yang as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengannya. Pertama, Allah ahad. Allah itu esa. Keesaan Allah dalam hal apa saja, Pak? Keesaan Allah dirangkum oleh para ulama dalam 3 hal: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah itu keesaan dalam hal apa? Dalam hal dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka menyembah apapun selain Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho, karena yang bersangkutan memberikan sekutu untuk Allah. Yang kedua, keesaan Allah dalam hal rububiyah. Apa yang dimaksud keesaan Allah dalam hal rububiyah?
yaitu meyakini Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, yang memiliki alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ngasih rizki kepada hamba. Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan doa hamba. Allah satu-satunya yang kuasa untuk ngurusi urusan hamba. Nah, itulah perwujudan dari keyakinan Allah itu zat yang Maha Esa. Yang ketiga, Esa dalam masalah asma wa sifat. Allah satu-satunya yang memiliki nama A, yang memiliki nama B, memiliki nama C, dan aneka sifat yang terkandung di dalamnya. Maka nama-nama Allah seperti ini, yang itu hanya boleh untuk Allah, yang hanya boleh untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Jadi contoh ya, ada anak dikasih nama Rabbul Alamin. Boleh nggak Pak? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rabbul Alamin itu hanya milik Allah. Baik. Ada anak dikasih nama Allah. Siapa namamu? Allah. Masya Allah. Boleh? Tidak boleh. Manusia tidak boleh bernama Allah, sebab ini hanya nama khusus untuk Allah Ta'ala. Dan masih banyak nama yang lainnya yang khusus untuk Allah. Nah, nama yang khusus untuk Allah seperti ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Baik, boleh nggak Pak memberi nama masjid dengan Ar-Rahman? Masjid Ar-Rahman. Tidak boleh, kenapa? Karena Ar-Rahman itu nama Allah satu-satunya. Tapi kalau digandeng Masjidur Rahman, masjidnya Ar-Rahman, yaitu masjidnya Allah, boleh? Boleh. Maka jadinya namanya apa? Masjid Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Sebab ini nama yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah. Baik. Namanya Abdurrahman, berarti panggilannya Abdurrahman, berarti panggilannya Dur. Panggilannya Abdur atau panggilannya Dur atau Durrahman atau Rahman saja. Nah, biasanya orang manggilnya Rahman. Hei Rahman, hei Rahman. Wah, tinggi sekali itu panggilannya. Nah, karena Ar-Rahman itu hanya Allah. Baik. Karena itu kalau ada orang namanya Abdurrahman, ya kita panggil ya Abdurrahman, lengkap ya. Wahai Abdurrahman, wahai Abdullah. Ya. Kalau orang namanya Abdullah, panggilannya siapa? Dola. Panggilannya Dola, Mbah Dola. Itu berarti Mbah Abdullah. Baik. Allahus Samad, Allah As-Samad. As-Samad bisa maknanya dari kata yasmudu. Somada yasmudu, yang artinya bergantung. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alladzi yasmudul khalaiq ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Somada yasmudu, yaitu para makhluk bergantung kepadanya dalam semua kebutuhan dan masalahnya. Allah Ta'ala tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh Allah. Sehingga makna as-samad adalah zat yang menjadi tempat bergantung. Ada juga keterangan yang lain, as-samad artinya as-sayyid. Allahu samad maknanya Allahu sayyid, alladzi qad kamula fi su'dadihi, wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Dialah as-sayyid, dialah pemimpin yang sempurna kepemimpinannya, zat mulia yang sempurna kemuliaannya, al-azim alladzi qad kamula 'azamatihi, zat yang maha mulia yang sempurna kemuliaannya, dan demikian seterusnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna nama dan sifatnya. Maka dia bernama As-Samad. Baik. Maka Allahus Samad artinya adalah Allah As-Sayyid yang maha sempurna semua sifatnya, sehingga dia tidak butuh makhluk, tapi makhluk yang butuh kepadanya. Nah, dalam terjemah kita dikasih arti Allah tempat
bergantung. Ini berdasarkan salah satu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ada sisa waktu berapa menit nih? 2 menit, Masya Allah. 2 menit. Barangkali ada di antara jamaah yang mau memberikan koreksi, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah bukan antara mentauhidkan Allah dengan penyakit wahan. Yang artinya itu yang mungkin kitabnya dan takut mati. Dan ini setiap orang mungkin sering pernah membaca yang namanya surat Al-Ikhlas tadi, dalam arti kita memisahkan Allah. Namun kita sering terbentur dengan yang sering masih kita dunia dan juga takut mati. Dalam arti takut mati mungkin bukan takut mati secara fisik, tapi mungkin bisa takut entah itu jabatan, entah takutan dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak seperti itu, karena kita sudah menyadari bahwa Allah itu memang yang layak dan patut diyakini bahwa Allah itu memang bisa. Itu saja yang sampai dengan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah belajar akidah, belajar surat Al-Ikhlas, belajar tentang masalah tauhid. Tapi bagaimana dengan penyakit wahan? Yang Nabi SAW pernah mendefinisikan penyakit wahan itu, kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Seneng dunya, benci, takut mati. Karahiyah, takut mati. Baik, apa makna takut mati di sini? Yang dimaksud dengan takut mati di sini adalah ketika seorang hamba itu terlalu bernafsu dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia, dia tidak ingin kehilangan. Tidak ingin kehilangan itu sampai pada keadaan di mana dia itu sangat ketakutan berkaitan dengan masalah ancaman kematian. Maka kalau dia diajak misalnya jihad fisabilillah, wah, mau mas wedi aku mas. Kalau dia diajak menderma, mbak, cobalah bapak mengeluarkan harta sekian. Wah, aku saya butuh ya. Engko nek aku ngene piye? Aku nek butuh ranti duit piye? Sehingga saking takutnya mati, dia sampai tidak berani untuk berjihad. Saking pelitnya dia sampai tidak mau mengeluarkan harta. Dan biasanya seperti ini tuh sinkron. Antara sifat pengecut dengan sifat pelit itu biasanya sinkron. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan bahwa di antara sifat manusia adalah halu. Allah ciptakan manusia dalam keadaan halu. Idza massahu syarru jazu wa idza massahul khairu manu. Nalikane tertimpa musibah jazua, gersulone tekan dinti. Karena dia sangat takut dengan yang namanya musibah tadi. Tapi kalau dia mendapatkan harta, manu'an itu artinya pelit sekali. Aja sampai ono sing ngerti, aja sampai ono sing ngerti. Sehingga untuk memasukkan ya, beli kulkas saja ngelebokno oman niku tengah wengi, Pak. Men tanggane ono sing ngerti. Misalnya tuku kendaraan, aja sampai ono sing ngerti dibrongsong kendaraane. Iku apa tuh kok dibrongsong? Oh, mbah niku kok dibrongsong. Saking takutnya orang lain melihat hartanya. Nah, orang seperti ini namanya manu'an. Orang yang terlalu pelit dengan harta. Turunannya pengecut, pelit, cedit, cetil, medit, kumet. Nah, itu semuanya turunannya. Itu dari sifat pengecut. Jadi ada yang pengecut nggak berani keluar harta.
Ada yang pengecut tidak berani keluar jasadnya. Ada orang ya misalnya, Pak monggo sholat, panas-panas sholat, kok gosong piye awakmu. Dia takut gosong sehingga tidak mau berangkat ke masjid. Ada kayak gitu Pak. Ada kayak gitu. Maka dia nggak berani ke masjid, takut badai awake gosong. Ya wes engko asar ning masjid, sik panas. Maghrib lah, maghrib. Dia nggak ke masjid karena jalannya panas. Duhur panas sekali, asar panas. Dia nggak mau ke masjid karena takut badannya gosong. Berarti apa nih? Orang yang terlalu pengecut. Wallahu a'lam. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya ya ngaji terus. Karena insya Allah kalau sering mendengarkan, lama-lama akan melakukan perubahan. Kekuatan ilmu itu bisa bisi orang untuk beramal. Yahtiful ilmu bil amal in kana fihi wa illar tahal. Ilmu itu selalu membisikkan orang untuk diamalkan. Jika ilmu ada dan menetap di sana, maka orang itu berarti beramal dengan ilmunya. Wa illa kalau tidak diamalkan, irtahala, ilmu itu pergi. Ya. Dari sinilah orang yang belajar itu nanti akan mendapatkan bisikan-bisikan yang baik tentang aktivitas duniawinya. Wallahu a'lam. Okay. Penjawab? Baik. Satu lagi. Tapi kalau semacam bacaan al-Qur'an sebagainya kabar itu saatnya tidak kuat. Seandainya kita malam Jumat baca Yasin, itu kan bacanya tidak kuat. Maka itu bisa dinamakan bid'ah. Baik. Jadi kalau ada orang yang rutin setiap malam Jumat atau hari Jumat baca Yasin yang dasarnya tidak kuat, itu kira-kira statusnya amalan apa? Mungkin kembali kepada keyakinan yang bersangkutan. Karena ada sebagian yang statusnya hasan. Walaupun dalam hal ini masih diperbincangkan, masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau statusnya hasan dan dia yakini hadis ini hasan kok, hasan itu di bawahnya sahih, tapi di atasnya dhaif, masih boleh dipakai. Maka saya menilai amalan ini dianjurkan, nah, sehingga dia lakukan itu, monggo. Tapi bagi mereka yang menilai hadis ini dhaif, tidak valid sampai Nabi SAW, berarti tidak perlu Anda lakukan. Anda bisa gantikan surat yang lain yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah jadikan ini sebagai kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.